decided ya udah deh, aku mending fokus di profesional daripada nyanyi. Tapi aku ambil positifnya. Sebagai penyanyi aku punya confidence level, punya public speaking, punya suara yang bagus. Ini aku pakai untuk menjadi atau menopang karir aku yang sekarang. Kamu kalau bantu saya, ikut saya, bangun semuanya dari nol, kamu masih punya waktu. Misalnya kamu bangun dengan saya dan gagal, ya kamu masih bisa move ke bisnis atau perusahaan lain. Tapi kalau sukses, ini bisa menjadi something big. Situ Tuhan tampar aku. Kamu jangan over confident, kamu harus napak tanah. Kamu harus mau humble, belajar dari banyak orang. Nah dari situ aku belajar untuk menghambalkan diri, mau belajar dari Bu Lindra, shareholder Sukor, sama karyawan-karyawannya lain untuk bangun aplikasi dari nol lagi. Dan dari pengalaman ini aku juga belajar bahwa sebaiknya kita kalau ke pasar modal pakai duit yang siap kita hilang. Jangan sampai mengganggu kualitas hidup kita ke depannya, mengganggu plan kita yang udah dibangun dengan pasangan, dengan anak kita, itu jangan sampai. Sama aku juga hobi collecting emas juga ya, tapi emas perhiasan ya. Jadi aku suka yang emas perhiasan kan harga naik terus, udah beli aja deh. Welcome to UUD, tempat kita ngobrolin kesalahan, kerugian, dan pelajaran mahal di balik kisah itu langsung dari orang yang pernah ngalaminnya. Tapi di sini kita nggak akan cuma ngobrol serius, kita juga bahkan main game yang seru banget sama bintang tamu dan bahkan membangun portofolio investasi bareng aku. Karena di sini aku percaya pelajaran terbaik itu datang dari kesalahan yang untungnya udah dilewatin. Sekarang banyak orang tuh pingin banget punya bisnis. Ada yang ingin punya usaha sendiri, ada yang pengennya tuh biar punya multiple income, bahkan ada juga yang ingin cepet financial freedom dari bisnis. Tapi masalahnya membangun bisnis itu kan gak selalu mudah ya. Terlihatnya tuh gak segampang kayak influencer ngomong di sosial media gitu. Tentu ada prosesnya, ada kegagalannya, dan ada banyak keputusan finansial yang harus diambil dengan matang. So hari ini aku bakal ngobrol bisnis, uang, dan perjalanan membangun sesuatu dari nol banget bareng dengan Bernardus Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas. Halo Olive, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik dong. Kita kan belum lama ya ketemu, baru Belum beberapa bulan lama. lalu di acaranya Sukor. Acara Sukor, Luar iya. biasa loh Sukor lah, selalu Thank bikin party. you. By the way, Bernard, mau ngobrol dulu dong dari backgroundnya kamu. Boleh. Aku lihat-lihat sih sekarang kamu lagi aktif banget main pedal. Sebenarnya udah beberapa tahun terakhir kan? Aku suka main pedal 1-2 tahun terakhir lah. Karena dulu aku basically ya emang suka racket sport, main badminton, Tenis juga? tenis. Bahkan aku event-event turnamen tenis, turnamen badminton aku sering datang. Oke. Terakhir aku datang Australian Open di Australia. Terus aku nonton Indonesia Master di GBK. Jadi emang aku addicted lah sama racket sport. Oke, nah sebenarnya kan udah tahu nih kita kalau suka sports banget gitu ya. Terus aku lihat juga kamu sebenarnya suka nyanyi. Ya. Ya kan? Karena setiap aku diundang ke acaranya Sukor Sekuritas, kok Bernard tuh selalu nyanyi. Iya. Bukan cuma di acara sekuritas sih. Kita kalau misalkan lagi main kemana, Bernard tuh suka banget nyanyi. Karena dulu cita-citanya pengen jadi penyanyi. by the Serius? way. Iya, tapi Dan gagal. Aku pernah lihat kamu pernah di Indonesian Idol kan? Bisa ceritain nggak? Iya. Jadi actually waktu itu aku audisi Indonesian Idol di kisaran tahun 2010. Oke. Waktu itu di Sabuga kita audisi, kemudian kita antrinya itu gila. 2-3 jam sebelum ke lorong kecil itu. Itu berarti yang batch kapan ya? Batch-nya Gisel Idol. Oh, 2 ya? Yang kedua Wah, atau itu ketiga gitu udah ya? lumayan lama, 2010 lah aku ingat. Nah waktu itu aku nyanyiin lagunya Vidi Aldiano, Status Palsu. Dan puji Tuhan waktu itu walaupun berhasil di stage paling awal yang dikurung di ruangan kecil-kecil itu sampai audisi juri, tapi gak berhasil ke Jakarta. Sedih banget. Tapi sempat kecewa nggak? Ya waktu itu aku actually sempat kecewa. Bahkan setelah aku lulus kuliah di tahun 2013, aku sempat keluarin single aku sendiri. Oke. Judulnya
Bernard Wijaya hanya satu. Oke. Tapi sayangnya waktu itu lagunya nggak tenar juga ya, karena Ah. tahun 2013, 2012 tuh lagi ngetrennya boyband. Nah, ya udahlah intinya waktu itu ya udah nggak apa, yang penting aku udah usaha maksimal, aku dapat kepercayaan diri dengan menjadi penyanyi, dapat kemampuan public speaking, ya udah ini jadi modal aku untuk bekerja secara profesional. Oke, dari nyoba pengen jadi penyanyi, ngerasa, "Oh kayaknya bukan di sini," gitu ya. Akhirnya gimana memutuskan untuk, ya udah deh as a profesional aja. Kan tadi kalau misalkan Bernard bilang dulu aja tuh mau jadi penyanyi casting-nya tuh di Sabuga, Ya, belum di Jakarta berarti belum, dulu? waktu aku kuliah Heeh, 2010 tuh oke. aku masih kuliah di Bandung, Iya. di Sabuga. Akhirnya Akhirnya move ke Jakarta? move ke Jakarta karena waktu itu aku ngejar aku pengen kerja sekalian sambil jadi penyanyi Oh. at that time. Karena waktu itu pas banget harga oil kan lagi crash tuh dari Mhm. 120, 130 turun dalam, jadi lapangan pekerjaan yang duitnya banyak untuk lulusan teknik kimia itu di oil and gas itu ketutup. Mmm. Nah, jadinya aku decided ya udah ke Jakarta aja, siapa tahu aku bisa sambil ngejar karirku sebagai Mmm. penyanyi. Nah, kebetulan di tahun 2012 sebelum aku lulus dari ITB aku dapat kenalan produser, Mhm. aku ditawarin bikin lagu dan di tahun terakhir aku kuliah itu aku bolak-balik Mhm. sambil ngerjain skripsi, sambil nyanyi. Nah, di tahun 2013 once aku udah full time di Jakarta, aku kerja di Citibank Indonesia sebagai Mhm. manajemen associate, tapi weekend aku juga jadi wedding singer, jadi Oh. event singer sambil promoin singleku. Nah, aku itu jalan berbarengan sampai akhirnya aku sadar kalau wah susah juga ya Mmm. jadi penyanyi maksudnya, karena waktu itu kualitas suaraku belum sebagus itu, aku nggak punya mentor, nggak punya komunitas yang kuat. Kalau di profesional aku udah mulai menata karir aku secara baik, Mhm. makanya aku decided ya udah deh, aku mending fokus di profesional daripada nyanyi, tapi aku ambil Mhm. positifnya. Sebagai penyanyi aku punya confidence level, punya public speaking, punya suara yang bagus. Ini aku pakai untuk menjadi atau menopang karir aku yang Mmm. sekarang. Oke, mundur dikit. Kenapa harus Jakarta? Apakah tadi alasannya ya itu karena ya perusahaan gedenya cuma ada di Jakarta, atau ada alasan lain? Alasan yang pertama, Hmm. waktu kecil tuh aku suka nonton sinetron, Mmm. RCTI, SCTV. Nah, di situ tuh kalau di Jakarta tuh gedungnya kantor-kantor berlangit lah, Mhm, gedung-gedung pencakar pencakar langit. langit, gedung-gedung yang tinggi lah. Waktu aku punya mimpi, wah aku one day pengen deh kerja di gedung-gedung tinggi kayaknya keren. Itu yang pertama. Yang kedua, karena aku tahu kalau pengen menjadi seorang penyanyi itu harus karirnya di Jakarta. Mmm. Karena 2 reason itulah aku pengen kerja di Jakarta walaupun aku berasal dari kota kecil, yaitu dari Sleman. Oke, berarti dari passion nyanyi, terus berkarir, pernah bikin bisnis nggak, Bernard? Kalau bikin bisnis sendiri actually enggak ya, aku actually cuma investasi di Mhm. pasar modal, kemudian juga bangun Suka Sekuritas bareng shareholder, bareng Oke. Bulindra. Di pasar modal kan tadi Bernard ada sempat sampaikan gitu ya, Mhm, kerjanya pertama di bank. mhm. Kenal pasar modal dari situ atau pas Nah, jadi sukor? jadi gini ceritanya, di tahun 2013 kan aku masuk manajemen associate di Mmm. Citibank Indonesia. Nah, itu bisa dapat dari jurusan apa aja, aku jurusan teknik bisa masuk ke situ. Rotasi pertama aku kebetulan di Custodian Bank, di Transfer Agency Unit. Di situ kerjaan kita adalah untuk merekonsiliasi transaksi yang terjadi di reksadana. Subscription, redemption, switching, semua di situ dari banyak manajemen investasi dan juga banyak selling agent. Mmm. Nah, tiap awal bulan kita ada rutinitas nih. Dulu belum lewat email statementnya. Kita dapat kertas, di-print, lalu dimasukin amplop satu-satu. Di situ aku lihat, wah duitnya banyak-banyak ya. Terus di situ kelihatan, return-nya lumayan bagus ya. Karena Mmm. 2014, 2013, 14 waktu aku masuk ke bank itu lagi uptrend karena Mhm. habis taper Iya tantrum. iya iya. Jadi dia langsung naiknya cukup signifikan 2013 ke 15. Makanya, wah ini pada cuan nih, kayaknya aku juga harus investasi nih di Mmm. reksadana. Aku cari tahulah soal reksadana. Aku invest di reksadana terlebih dahulu 2013. Karena di Citibank itu ada aturan kalau kita beli saham harus declare. Jadi udah dah aku masuk reksadana dulu. Sampai akhirnya di tahun 2016 ada mentor aku yang dari Citibank nawarin aku, aku punya kenalan nih teman aku dia mau lagi join sekuritas, dia lagi mau bangun platform aplikasi, kayak Mhm. kamu cocok deh, kan kamu di sini pertama rotasinya di Custodian Bank, udah tahu reksadana. Kedua pernah jadi project manager IT di Citibank, kayaknya ini good opportunity for you. Ya udah 2016 aku decided untuk join
Sukor Invest Central Gani waktu itu namanya, untuk bangun online trading apps di desktop dan juga di mobile. Oke, nah kalau Ceritanya orang kayak kan gitu. banyak taunya ya, terutama di dunia keuangan atau market, CEO dari Sukor Sekuritas gitu. Tapi kan pasti pas join di Sukornya nggak langsung jadi CEO dong, mulainya dari Dari manajer, dari manajer kecil. dulu. Iya, heeh. Boleh ceritain nggak dari manajer itu pernah nanganin apa, pernah ada kegagalan apa, terus Waduh. sampai akhirnya belajar sekarang dikasih kepercayaan sampai jadi CEO. Oke, jadi kegagalan pertama, jadi masuk Sukor tuh aku tuh langsung gagal. Oke. Jadi 2016 aku di-hire Hmm. untuk bangun aplikasi online trading, sama waktu itu in parallel ada reksadana. Cuma aku fokusnya lebih ke online trading. Nah, di aplikasi online trading ini yang kita lakuin adalah kita hire developer eksternal untuk bangun aplikasi dari nol. Nah, aplikasi saham itu ada namanya OMS, Order Management System, yang remote tradingnya kita bangun sampai mobile-nya. Nah, itu kita coba bangun dari Agustus 2016 sampai kurang lebih setahun. Kita coba roll out aplikasinya untuk menggantikan remote trading aplikasi yang lama. Ternyata apa yang terjadi? Gagal. Gagalnya bukan hanya sekedar gagal, gagalnya kacau. Yang pertama, waktu split order, pasti teman-teman tahu split order ya. Di jumlah totalnya nggak tally. Misal split order 5.000 lot, dipecah 99 kali. Di jumlah 99 kalinya itu nggak nyampe Nggak nyampe 5.000. 5.000. Terus ada yang buy, tiba-tiba jadi sell. Itu mess up banget. Jadi itu aku stres banget. Jadi kita decided ya udah kita roll back. Roll back tuh ke versi sebelumnya lagi. Supaya apa? Supaya ya klien existing masih bisa transaksi. Karena waktu itu transaksi Sukor tuh belum rame ya transaksi Sukor. Waktu itu transaksi kita itu per harinya tuh paling cuma 20-30 miliar, kita ranking di atas 50-an. Jadi kliennya masih belum banyak, masih boutique house. Jadi untuk handling klien komplain tuh masih easier lah. Nah, dari situ gagal sama Bu Lindra, call aku dikasih kesempatan kedua. Bernard, kamu masih muda nih. Di tahun 2017 ya kasih itu. Masih muda nih. Kamu kalau bantu saya, ikut saya, bangun semuanya dari nol, kamu masih punya waktu. Misalnya kamu bangun dengan saya dan gagal, ya kamu masih bisa move ke bisnis atau perusahaan lain. Tapi kalau sukses, ini bisa menjadi something big yang kita kerjain bareng. Itu Bu Lindra langsung call saya. Ini menarik nih. Mungkin ini juga kan sebenarnya dihadepin sama banyak anak muda nih yang lagi mau ngejar karir nih di perusahaan kan. Terus bisa nggak ke Bernard kasih tips buat mereka kalau mereka sekarang di titik yang sama nih, lagi ngelakuin kesalahan juga, pasti kan kena mental juga. Apakah harus kayak ya udah anggap aja angin lalu, kerja as usual, atau gimana ya buat buktiin lagi? Kalau tadi kan contohnya Bernard kan ya Bu Lindranya kan langsung call kan. Nah, kenapa dia call aku? Kenapa? Karena kondisinya waktu itu semua direktur di Sukor Invest Central Gani waktu itu memutuskan untuk resign. Jadi dari 200 karyawan waktu itu separuhnya resign. Jadi nggak ada orang yang bisa megang the company, makanya Bu Lindra langsung telepon aku. Karena mungkin dia interview karyawan-karyawan di kantor, ini siapa nih yang bisa support kalian untuk develop ini semua lagi. Mereka pada sebut nama aku. Ini menarik, aku jadi mau tahu lebih lanjut. Kita tidak menyinggung siapa itu nama perusahaannya ya, tapi apa sih sebenarnya yang membuat Bernard mau bertahan? Oke. Apapun itu perusahaannya ya. Jadi biasanya. Waktu itu kan aku udah kacau balau, udah stres karena hancur dan dibully lah sekantor. Tapi apa yang memutuskan aku untuk bertahan? Karena aku melihat bahwa yang pertama, aku tertarik sama industri pasar modal. Karena aku merasa bahwa the future Indonesia itu di industri pasar modal. Karena di tahun 2016 itu lagi booming-boomingnya namanya Gojek, Tokopedia, Traveloka. Semua orang anak muda pindah ke startup. Karena mereka mau build their own legacy di startup. Tapi yang belum terdemokratisasi pada waktu itu adalah finansial. Orang masih waktu itu nabungnya ke bank, beli SBN Ori pun masih belum. Jadi cuma nabung deposito juga. Deposito atau reksadana lah, at least di bank. Belum ada yang ngerti invest
jual beli saham di tahun 2016-17 waktu itu. Aku percaya anak-anak muda Gen Z milenial ke depannya bakal investasi saham dan market kita akan naik signifikan. That's why aku memutuskan untuk bertahan dan aku merasa dengan kegagalan itu aku jadi lebih humble. Karena orang lulusan Citibank itu terkenal waktu itu ya kita karena lulusan bank internasional ya kita agak congkak, agak istilahnya ya arogan, overconfidence. Di situ Tuhan tampar aku. Kamu jangan overconfident, kamu harus napak tanah. Kamu harus mau humble, belajar dari banyak orang. Nah dari situ aku belajar untuk menghambalkan diri, mau belajar dari Bulindra, shareholder Sukor, sama karyawan-karyawannya lain untuk bangun aplikasi dari nol lagi. Ya. Akhirnya aplikasinya Sukor salah satu yang tersukses loh Akhirnya. sekarang jadi total nasabah ada berapa? Total nasabah kita ada hampir 100.000 nasabah. Dari dulu nasabah nggak nyampe 10.000. Jadi dulu tuh nasabah itu cuma family and friends dan juga yang galeri-galeri kampus lah. Nah sejak tahun 2018, jadi waktu itu aku kan 2017 gagal. Ngeluncurkan aplikasi yang first generation atau spot new generation itu di 2018. Nah di situ kita bareng KOL Kevin Hendrawan. Nah dari situ kita mulai gede, kita roll out aplikasi yang baru lagi di tahun 2022 dan total nasabah kita udah hampir 100.000 nasabah lah. Gitu. Mau tanya dong, pasti kan struggle-nya beda Iya. sama dulu tuh pas jadi manajer yang Iya. gagal ngerjainnya sama sekarang struggle-nya jadi CEO. Mm-mm. Apa perbedaannya kalau sekarang? Nah kalau dulu di tahun 2017 itu Sukor itu nggak masuk league table lah, nggak masuk papan satu lah. Jadi masih ranking 50-an ke atas, transaksinya masih kecil, 20-30 miliar sehari. Jadi waktu itu ruang untuk membuat kesalahan itu masih besar. Karena damage dari sisi reputasi, dari sisi financial risk nggak sebesar itu. Tapi ketika Sukor Sekuritas kalau udah masuk top 15 broker di Indonesia, untuk lokal kita masuk top 5. Dengan transaksi harian kita rata-rata di atas 1 T ke atas kalau kondisi market lagi rame. Kalau kita membuat kesalahan sedikit aja bisa berdampak ke reputation risk, financial risk, dan regulatory risk. Apalagi sekarang OJK pusat lagi ketat-ketatnya. Makanya ketika perusahaan skala udah lebih besar, kita harus bisa namanya bangun organisasi. Dan ketika kita melakukan deployment system atau implementasi produk, kita harus lakukan tes secara lebih mendetail. Supaya tidak muncul kasus yang viral di sosial media. Karena sekarang tuh sosial media itu pada dua loh, Olive. Iya. Kalau kita melakukan kesalahan, itu kesalahannya bisa seolah 1000 kali lipat. Kalau kita lagi benar juga 1000 kali lipat. Jadi kita harus hati-hati sama sosial media. Itu pelajarannya. Harus lebih hati-hati di kondisi sekarang. Tadi kita udah ngomongin background, udah ngomongin struggle juga. Aku juga kan salah satu yang lumayan udah lama juga ya kenal Ko Bernard di Iya Sukor. dong. Tapi sekarang biasanya nih, aku mau mewakili pertanyaan dari para rakyat pencari cuan di sini. Mereka tuh suka bingung kan, jago nih misalnya ngasilin duit, tapi nggak jago ngelola duitnya. Sebenarnya penting nggak sih untuk seorang Pak Bernard gitu memahami manajemen keuangan dalam bisnis, walaupun sebenarnya jenjangnya karir ya. Yes. Tapi kan as a CEO ngelihat sebuah perusahaan udah kayak perusahaan sendiri Iyalah. kan, udah pasti mau nyarinya profitable kan. Iya dong. Jadi gini, saya berterima kasih sekali kepada Bulindra karena selaku shareholder dia memberikan kepercayaan penuh kepada saya untuk mengolah Sukor Sekuritas. Dan bagaimana cara kita untuk mengolah keuangan di Sukor Sekuritas. Tentu saja kita ada namanya dashboard financial ya. Financial mulai dari aset, liabilities, equities, kemudian cash flow, posisi cash. Hingga tiap akhir hari itu di perusahaan sekuritas itu wajib melaporkan namanya MKBD. Modal kerja bersih distorkan. Nah bagaimana kita mengatur keuangan perusahaan? Kalau dari sisi on balance sheet perusahaan, saya mulai lebih konservatif.
Contohnya, kita tidak melakukan namanya property trading. Property trading kita tuh hanya ada di obligasi. Obligasi negara dan korporasi yang lolos underwriting komoditi kita. Kenapa demikian? Karena market itu sangat volatile, naik turun. Better kita mendapatkan pendapatan perusahaan itu secara aktif melalui operational business, dari retail business, institutional business, kemudian fixed income dan investment banking. Kemudian yang kedua, kita ketika keliling-keliling untuk naruh deposito, pasti kita nego-nego ke bank. Nah, itu kita lakukan cari mana yang bunganya tinggi, kemudian risikonya rendah. Obligasi pun sama, kita cari yang yieldnya tinggi, tapi kita bisa menerima risiko yang kita hadapi. Dan tentu saja ketika kita mengeluarkan cost untuk marketing, tentu saja kita hitung berapa rasio antara marketing cost dibandingkan dengan revenue kita. Jangan mencapai nominal tertentu atau persentase tertentu, kita udah nggak bisa. Jadi walaupun suka sekuritas ini, kita hobi ngadain event itu kita udah Udah kalkulasi bener ya. Wow, luar biasa gitu. tuh ya. Dan kita ketika mendeploy untuk investment ke IT, kemudian ke lain-lainnya juga, kita selektif. Kita melakukan pitching segala macam, dan tentu saja kita hanya invest mana yang pasti kita butuhkan dan kita gunakan dan untuk kebaikan nasabah ke depannya. Nih aku mau tanya sedikit ya. Kalau kita ngomongin terkait kayak bisnis sekuritas gitu ya, bisnis keuangan, biasanya itu kan ada siklus-siklusnya. Contoh nih kayak sekarang nih, Ko Bernard, market lagi kurang bagus gitu Iya. ya. Ada tantangan nggak sih sebenarnya untuk bisnis sekuritas itu sendiri? Nah, tantangan pasti ada. Makanya sebagai pebisnis kita harus diversify revenue stream, Oke. multiple of income. Contohnya gimana? Suko Sekuritas pendapatannya tidak hanya di retail equity brokerage. Kita ada institutional business equity, tapi kita juga punya agen penjual reksadana. Jadi kita dapat ketika orang masuk reksadana kita dapat manajemen fee. Kita jualan bond trading juga, baik di primary, secondary, corporate maupun government. Dan juga kita memiliki investment banking. Nah, dengan ada multiple revenue stream, multiple income, ini mengakibatkan ketika market saham sepi, kita ditopang oleh revenue yang lain. Oke. Nah, itu pentingnya, Olive, kalau kamu jadi pebisnis, Iya. jangan sampai kamu revenue cuma dari satu pendapatan. Misalnya, kamu perusahaan lifestyle, kamu cuma fashion lagi berat nih, kamu nggak mau beranjak misalnya ke skincare atau ke make up. Padahal diversifikasi bisnis itu penting, supaya ketika satu bisnis lagi slowing down atau lagi terdampak regulasi pemerintah, kita lagi ada bisnis atau duit yang lain. Ada penyangga yang bikin stabil lah ya ibaratnya. Nah, betul. Nah, kalau mau ngundang Bernard ke sini, nggak seru kalau kita nggak bahas market, gitu Boleh. kan? Boleh ya, kita Boleh bahas banget. tipis-tipis karena ini banyak kegalauan nih dari rakyat-rakyat kita gitu ya, Gen Z dan juga generasi milenial. Di momen-momen seperti saat ini yang lagi tinggi ketidakpastian, ada duit mau dipakai buat investasi, better diinvestasiin kemana ya? Tapi kalau masuk di pasar saham takut banget lihat marketnya, takut tambah turun. Oke, sekarang tanggal berapa nih? Biar kita catat Sekarang nih. tanggal 13 Maret 2026. Oke, di 13 Maret 2026 ini sebelum lebaran, sebaiknya kita maksimal di saham itu exposure-nya 25-50% dulu lah. Oke. Karena apa? Karena masih banyak uncertainty yang terjadi. Mulai dari perang US-Iran yang masih memanas, kemudian MSCI masih belum tahu bagaimana kondisinya. Walaupun IHSG udah masuk ke range yang sangat seksi. Range di angka 7.000 sampai 7.239. 7.000 itu support kuat yang potensially sangat susah ditembus. Oleh karena itu di range ini kita bisa melakukan akumulasi bertahap saham-saham terutama yang defensif yang akan berikan dividen tinggi di bulan April Mei nanti. Contohnya saham perbankan, saham telekomunikasi. Dan juga kalau saham-saham konglo juga udah mulai boleh cicil, tapi cicilnya bertahap dan sebaiknya 60-70% dari 50% tadi itu di saham defensif, 30-40% saham konglo atau alpha stock. Nah, 50-75%-nya bisa invest di mana? Bisa invest di instrumen pasar uang atau fixed income. Pasar uang itu apa? Bisa time deposit, bisa dana pasar uang, ada Sukor Invest money market fund, ada fixed income itu bisa di ORI atau di Sukor Invest stable fund dan lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Kalau nanti habis lebaran nih liburan market kenapa-kenapa, kita masih bisa punya cash untuk masuk lagi
ke marketnya, Oke. gitu. Kalau habis liburan marketnya kenapa-napa masih punya cash lagi. Mhm. Boleh ceritain sedikit nggak? Memangnya kalau secara historis sendiri di pasar saham kita beberapa tahun terakhir habis lebaran tuh gimana sih? Historinya jelek, makanya orang trauma. Tahun Iya. lalu ingat nggak? Iya. Tarif Iya. Trump, habis kita liburan seminggu Ah, lebih, masuk langsung iya, 5 hold menit hold. langsung jadi hold. Nah, Gara-gara dia akan memberikan tarif lebih dari 50% ke Indonesia. mhm. Gila. Jadi kayak kecenderungannya juga aku lihat kemarin transaksi juga cukup rendah ya, cuma 11 triliun ya? Kemarin cuma 13, 2 hari Heeh, lalu itu 15. Jadi iya turun terus karena iya orang mau liburan. iya Dan hari ini tuh orang terakhir tuh cash out karena Selasa depan kan hari terakhir bursa. iya. Kalau mau dapat duit Selasa depan harus jualan hari ini. Nah, itu yang suka jadi pertanyaan sama banyak orang adalah, Bernard, "Ini marketnya nanti bahkan bisa pulih nggak sih kalau udah kayak gini?" Nah, kalau aku sih Heeh, yakin banget kita mhm, bakal pulih. Kenapa? Karena pertama, perang itu cost-nya tinggi nggak? mhm, Tinggi, harus datengin orang dari iya, Amerika, naik kapal, pesawat, mhm, segala macam. Kalau cost-nya tinggi, favorable nggak buat mhm, Trump, buat Amerika? Which is Trump itu seorang pebisnis. Nggak favorable. Terus yang kedua, selain cost-nya tinggi, yang diakibatkan dengan perang ini apa? Selat Hormuz ditutup. mhm, Selat Hormuz ditutup mengakibatkan supply oil terganggu, harga minyak menembus 100 USD per mhm, barrel. Kalau ada harga minyak tinggi seperti ini dampaknya apa? Dampaknya adalah inflasi akan terjadi. iya, Inflasi terjadi, pertumbuhan ekonomi melandai. Padahal nih sebenarnya menurut pandangan mhm, saya, goalnya Trump ini perang dengan Iran adalah supaya orang-orang ini susah beli minyak dari Selat mhm, Hormuz, mhm, supaya dia bisa dapat kontrak minyak dulu lah. mhm, Dan menurut pandangan saya, goalnya ini sebentar lagi akan tercapai dengan banyak negara yang bergantung sama Selat Hormuz akan menandatangani kontrak dengan Amerika Serikat, salah satunya Indonesia, sehingga harusnya tujuannya selesai, ya udah perang berhenti aja. mmm, Jadi menurut pandangan saya perang itu cuma 1-2 bulan lah. oke, Dan Indonesia bakal turun ke frontier market nggak sesuai ketakutan banyak mmm, orang? Nggak akan. Kamu menurut pandangan saya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus, secara trade balance kita positif, kemudian surplus kita bagus, nggak ada alasan untuk kita turun ke frontier market. mmm, Hanya saja saya berharap kepada para pemerintah lebih bijak lah nanti dalam mmm. mengalokasikan anggarannya supaya kita tidak defisit anggaran lebih dari 3% sesuai dengan UU Keuangan Negara. Oke, tapi kalau aku ngobrol-ngobrol nih sama teman-temanku yang bisnisnya UMKM nih, Bernard, mereka tuh banyak yang ngeluh sih dari sejak Mhm, tahun lalu tuh kayaknya tuh bisnisnya seret ya, daya mhm. belinya turun ya. Padahal kayaknya menurut mereka yang mereka jual itu produknya ya bagus-bagus aja gitu, tapi secara bisnis susah berkembang. Sebenarnya menurut Bernard sendiri, apa sih penyebabnya gitu? Karena kalau UMKM-nya ini mikro ya, Mhm. tidak membaik kan bukannya itu dampak juga ya ke ekonomi kita dan dampak juga ke pasar saham itu sendiri? Nah, gini Olive, jadi menurut pandangan aku sih, yang terjadi sekarang walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami Mhm, peningkatan, peningkatannya itu di kalangan yang menengah ke atas. oke, Yang menengah ke bawah itu cenderung stagnan atau turun. mmm, Nah, jadi no wonder kita bisa melihat bahwa produk-produk yang target marketnya middle low itu mhm, agak susah ya mhm, terjual, penjualannya cenderung menurun mhm, daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu ya kita harapkan bersama yang mhm, mudah-mudahan pemerintah itu bisa mengatasi kaitannya mengenai gap antaranya yang menengah ke atas dan menengah ke bawah, mhm, supaya ekonomi Indonesia itu bisa benar-benar pulih seutuhnya. mmm, Karena kalau ada diskrepansi yang tinggi mhm, ekonomi, ada gap yang tinggi antara yang atas dan yang bawah, takutnya ya banyak hal yang tidak diinginkan iya terjadi iya lah, iya, seperti 98 kan salah satunya iya, kan juga karena terlalu ada gap yang mhm, tinggi antara si kaya dan si miskin. iya. Tapi kalau kayak gitu ya, salah nggak sih kalau misalkan yang tadi middle low ini yang dia tadinya misalnya cuma dagang gitu, tapi dagangnya juga sekarang lagi susah nih, ya udah ada duit mendingan diputar aja gitu di capital market. Nah, harusnya di capital market uang dingin lah, Olive. Mmm, Nah, kondisi market yang mhm, anjlok dari 9.100 mhm, kemarin, 1,5 bulan lalu ya, mhm, 9.100 mhm, sekarang itu di 7.200, mhm, itu udah banyak bikin orang panik gila dan depresi. Kenapa? Banyak orang yang menggunakan fasilitas margin, mmm, banyak yang ngerepoin sahamnya, banyak yang pakai trading limit. Tiba-tiba kejadi kayak gini, modal mereka gerus makin dalam. mhm, Dan dari pengalaman ini, aku juga belajar bahwa sebaiknya kita kalau ke pasar modal pakai duit yang siap kita hilang. mmm, Jangan sampai mengganggu kualitas hidup kita ke depannya, mengganggu plan kita yang udah dibangun dengan pasangan, dengan anak kita itu jangan sampai. mmm, Karena kalau enggak, ya apa yang kita rencanakan ke ya. depan jadi keganggu. Nggak Nah, mau juga kan Olive, kamu udah punya iyalah, plan buat anak kamu, betul.
jalan-jalan sama suami tiba-tiba keganggu. Iya. Ribet Itu harus juga. didengerin ya. Ini nasihat dari yang dari 2016 sudah di capital market loh. Berarti kan udah ngalamin ini udah beberapa kali Udah kan? beberapa kali Heeh, iya. gitu. Dan Walaupun ya aku juga banyak melihat lah nasabah-nasabah yang stres segala macam ya di market seperti ini ya. Sekarang ya yang penting kita lakukan ya kedepannya pelajaran buat kita semua. ya. Money management penting. Oke. Jangan asal all in all in. Oke, biar kita nggak stres-stres karena udah agak berat banget, aku mau ajakin Bernard main game ya. Boleh. Jadi gamenya ini dimana aku akan memberikan 2 pilihan, dimana kamu harus langsung jawab dengan cepat ya. Boleh. Nanti baru terakhir-terakhir aku akan tanya kenapa kamu pilih demikian. Oke, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah gado-gado atau sushi? Gado-gado. Oke, penyanyi atau pengusaha? Pengusaha. Meeting offline atau meeting online? Offline. Kopi atau matcha? Matcha. Kerja di kantor apa kerja di kafe? Di kantor. TikTok atau Instagram? Instagram. Oke. Meeting 10 menit atau email panjang? 10 menit meeting. Mobil pribadi macet atau public transport desak-desakan? Mobil pribadi macet. Surfing atau padel? Padel. Hustle culture atau slow living? Hustle culture. Oke, aku mau tanya, kenapa hustle culture? Karena aku orangnya kalau diam itu suka merenung hal-hal yang enggak, malah jadi galau, malah jadi Contohnya? depres. Misalnya nih, kalau lagi liburan, tiba-tiba di rumah sendiri, bingung, waduh aku mau ngapain ya, liburan market nggak ada kerjaan. Terus masih belum punya pasangan, jadi aduh nggak tahu mau ngapain, jadi depres, masih mikir yang enggak. Makanya ya aku lebih suka sibuk. Kalau liburan pun aku selalu ajak teman-teman deket yang emang bisa bikin agenda. Jadi lebih uplifting hidupnya. Aku nggak suka hidup yang monoton. Wow, menarik. Gitu. Soalnya anak muda zaman sekarang bawaannya udah pengen cepet pensiun dini aja. Kalau menurut kamu gimana Aduh, aku nggak terkait bisa. pensiun dini? Kalau aku pensiun dini aku stres kali bisa gila. Bisa depressed mode. Oke, nah ini tadi kenapa Instagram dibandingin TikTok? Karena di Instagram itu menurut aku lebih gampang reach many people ya. Contohnya, dulu waktu Sukosukitas belum gede, aku DM Miss Ellen, investor muda, Iya. DM yang lain sama pakai Instagram Sukor. Nah, itu bisa connect people easier daripada TikTok. Iya. Kalau di TikTok kecenderungannya kalau kita DM orang belum tentu bales. Karena belum tentu buka juga loh. Belum tentu buka. Iya, kalau DM di Instagram, di TikTok itu Bener kan? Iya. Kalau di Instagram lebih dibaca. beda ya dia tampilannya, jadi suka nggak Nah, makanya karena lebih gampang buat connecting people to people, aku lebih suka Instagram. Kalau TikTok ya cuma untuk lucu-lucuan aja. Oke, tadi kenapa gado-gado atau sushi? Karena aku kurang suka makanan Jepang ya anyway ya. Oh gitu? Iya, aku lebih suka makan Indo atau Korea. Makanya waktu aku liburan ke Jepang sebenarnya aku kurang gitu suka lah. Aku lebih berarti suka ke Korea atau ke negara Asia Tenggara. kamu suka makanan yang rich flavor gitu ya? Rich flavor, yes, Iya. yang strong. Iya, saya tadi suka makanan Korea. Iya, kayak Thailand aku juga suka Iya. makanannya enak. Nah, ini yang tadi yang terakhir nih, kenapa tetap pilih pengusaha nggak mau jadi penyanyi lagi? Emang nggak mau nih nanti? Kan siapa tahu pensiun terus ya udah mau bikin album kayak Pak SBY. Jadi gini, kalau udah pengusaha, udah duitnya banyak, enak nanti bisa bikin lagu sendiri. Oke, emang Jadi- sekarang belum banyak uangnya, udahlah. Nanti Sesukses ditunggu. ini Aku loh. mau keluarin lagu nanti bulan Mei. Nanti Olive harus support Iya my dong, song ya. pasti dong, tentu aja. Thank you. Oke, nah menarik ya ngobrolin soal ngebangun bisnis, keputusan finansial, termasuk juga tadi keputusan finansial sebagai CEO gitu di sebuah perusahaan, termasuk juga gimana caranya kamu bisa survive ketika melakukan kesalahan gitu. Karena setelah kita menghasilkan uang ya dari apapun itu, dari berkarir, dari berbisnis, biasanya muncul pertanyaan berikutnya, uangnya tuh mau dijadiin apa gitu kan. Tapi mau tanya dulu deh, kalau Bernard ini nggak langsung misalnya setiap bulan berapa persen gitu ke investasi? Aku langsung. Jadi Langsung. paling nggak pertama urutannya ke money market dulu lah. Oke. Money market fund supaya duitnya nggak keganggu sama duit operasional. Baru habis itu kalau kondisi market bagus, baru pelan-pelan dipindah ke saham. Oke, nah. Sama aku juga hobi collecting emas juga ya, tapi emas perhiasan ya. Oh. Jadi aku suka yang emas perhiasan kan harga naik terus. Udah beli aja deh kalau lagi pengen. Jadi itu juga bisa jadi investment juga karena waktu dijual harganya juga ya turunnya 10% lah. Nah, Gitu. ini mengingatkan kembali bintang tamu kita setiap
kita tanyain itu jawabannya semua sama, dapat duit ya langsung disisihin buat investasi. Betul. Jadi termasuk juga aku juga kalau misalkan dapat uang pastinya mau langsung investasiin. Nah di podcast ini ya Bernard, aku tuh build Porto. Jadi udah 2 episode terakhir. Sebelumnya Wow. aku investasi emas, terus kemarin Bitcoin, dan sekarang hari ini aku mau investasinya di S&P 500. Jadi aku tuh investasinya itu nyicil mulai dari 10 juta. Kenapa aku mau beli S&P 500? Jadi S&P 500 ini adalah indeks yang berisi sekitar 500 perusahaan terbesar di Amerika seperti Apple, Google, Tesla, pokoknya yang kamu kenal semualah brandnya. Jadi kalau kita beli satu ETF seperti SPY, sebenarnya kita punya bagian kecil dari semua perusahaan besar itu, mirip kayak reksadana ya. Betul, mirip kayak reksadana, kayak Gitu. index fund lah. Ya, kalau kita lihat data jangka panjang, rata-rata return S&P 500 itu dalam puluhan tahun terakhir, returnnya bisa 10-11% per tahun. Jadi banyak investor yang menjadikannya sebagai salah satu pilihan investasi jangka panjang, termasuk juga aku. Apalagi kalau lihat kondisi pasar kayak sekarang, perusahaan-perusahaan besar di sektor teknologi juga masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Beberapa perusahaan besar bahkan mencatat kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Makanya banyak investor memilih strategi cicil investasi ke indeks seperti S&P 500 karena kita bisa punya exposure ke banyak perusahaan besar di dunia tanpa harus memilih saham satu persatu. Jadi langsung aja aku beli ya di sini. Nah udah deh, jadi aku udah beli S&P 500-nya. Jadi investasi aku udah nambah. Kalau misalnya rakyat udah ngikutin dari episode selanjutnya, sekarang udah ada instrumen baru lagi. Oke. Keren banget sih Olive. Tapi memang benar sih kalau buat pemula yang mereka nggak bisa analisis satu-satu per sahamnya, investasi di indeks itu satu pilihan yang tepat lah. Ya kan, daripada beli satu-satu gitu Pusing, kan, harus pusing memantau analisa. satu analisis, bener. Oh. Kalau indeks itu yang diperhatiin cuma satu, Apa? makro. Oh, Gimana iya. kondisi makroekonomi, perangnya udah mulai mereda atau belum, kemudian kaitan mengenai suku bunga, kalau suku bunga dikat bisa indeks naik. Ini nggak usah pusing-pusing mikirin fundamental per saham. Oke, itu kalau suku bunga turun biasanya market saham naik. Kalau menurut Bernard, kemungkinannya ke depan turun atau naik? Kalau perang ini berlangsung kurang dari 2 bulan, Kevin Warsh naik sebagai pimpinan Fed. Mungkin beberapa bulan setelah Kevin Warsh jadi kepala The Fed akan turun. Akan turun suku bunga ya? Asal perang nggak berlangsung lama, maksimal 2 bulan. Oke. Kita lihat. Itu dia udah dikasih tips ya dan kisi-kisi. Bernard, sebelum kita closing, boleh dong kasih pesan buat rakyat semua nih, para pengejar cuan, buat yang lagi pengen mulai berkarir ya atau bisnis tapi takut banget gagal atau bahkan bingung kira-kira karir yang harus dikejar tuh apa sih. Kan tadi dengar dari Bernard juga, ya kalau jadi penyanyi kayaknya memang nggak memungkinkan, kejar karir yang lain dong. Betul. Gitu. Yang pertama, kita sebagai generasi muda kadang-kadang kita awal punya idealisme. Tapi ada di suatu titik kita harus bisa lebih napak ke bumi. Kenapa demikian? Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik buat kita. Kita harus sesuaikan dengan forte kita, strength kita di mana. Kalau kita udah memahami strength kita, tekunilah dan kecipungilah bidang tersebut. Supaya kita bisa mendapatkan namanya active income. Karena active income inilah fondasi kita untuk kehidupan kedepannya. Dengan skill kita, kemampuan kita, pengetahuan kita yang meningkat terus, pasti kita akan dihargai lebih terus. Dan itu menjadi fondasi finansial kedepannya. Setelah kita punya active income, baru kita mulai investasi. Investasinya pelan-pelan sesuai dengan risk profile. Kalau kita masih awal-awal belum ngerti, kita ke pasar uang terlebih dahulu, bisa ke obligasi. Kalau kita udah lebih agresif dikit, tapi kita belum mau detail per saham, tadi bisa invest ke indeks, kayak si Olive. Atau ke reksadana index fund. Kalau kita udah pengen lebih advance lagi, bisa langsung dari ke saham. Dan semua disesuaikan dengan risk profile masing-masing, dan ketika invest harus pakai uang dingin. Keren banget. Nah itu dia rakyat pengejar cuan. Hari ini kita udah ngobrol bareng Bernardus dari cerita perjalanan membangun karir sampai cara melihat uang dari sudut pandangnya Bernard itu sendiri. Karena kadang orang lihat CEO itu cuma dari sisi wah bisnisnya jalan, omsetnya besar gitu ya. Tapi sebenarnya di belakang itu ada banyak banget keputusan finansial yang harus dipikirin matang-matang demi keberlangsungan perusahaan loh. Dan kalau ditarik ke akarnya dalam bisnis itu banyak keputusan yang ujung-ujungnya duit. Juga yang menentukan apakah bisnis itu bisa bertahan atau tidak. Ingat tadi Bernard juga sempat ceritain, jadi jangan terlalu ngejar growth terus, stabilitas itu juga penting ya. Betul. Dan dari obrolan ini maka muncullah pasal baru di UUD. Untungnya udah dilewatin. Karir yang sehat bukan hanya menghasilkan uang,
tapi mampu mengelola uang dengan benar. Cakep. Oke, terima kasih Bernard sudah berbagi cerita. Makasih Kapan-kapan kesini Oli. lagi ya. Iya dong. Aku punya sesuatu Apa untuk nih? Bernard. Ini Wow, dari thank you kami. banget. Thank you. Nih hijau, semoga marketnya hijau ya. Amin ya. Thank you udah dimasukkan ke The Pool and Bear Iya. Club. Mudah-mudahan dari baju merah jadi baju hijau. Jadi baju hijau, amin. Minggu depan. Oke, rakyat pengejar cuan itu tadi episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye bye.